Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Salam YouTuber, semangat sukses. Pada kesempatan kali ini Kang Santri akan buat video tentang kesalahan yang sering terjadi pada seorang YouTuber pemula. Berdasarkan pengalaman pribadi kami, yang mana sebagai seorang YouTuber pemula, tentu pastinya mereka akan cepat-cepat ingin mengejar subscriber 1000 subscriber dan juga ingin mengejar target 4000 jam tayang. Pastinya seperti itu. Sehingga ini merupakan sebuah kesalahan ketika kita tergesa-gesa untuk mendapatkan hal itu, maka kita pun akan menghalalkan segala cara, melakukan segala cara, seperti kita melakukan sub for sub, saling melakukan subscribe. Kita subscribe kerjasama dengan teman kita, subscribe channel saya ya, nanti saya juga akan subscribe channel kamu. Tapi sebelum subscribe biasanya kita harus melalui prosesnya, yaitu tonton dulu 2 menit atau 1 menit, ya tergantung perjanjian kita dengan teman kita. Ya begitu terus sampai memenuhi 1000 subscriber. Atau juga dengan melakukan beli subscribe, yang mana beli subscribe itu sudah banyak sekali tersedia di marketplace dan itu harganya sangat miring ya. Banyak sekali penyedia jasa jual subscriber dan juga jam tayang, itu harganya pun sangat murah. Tapi tidak ada jaminan ketika kalian membeli subscribe kepada para penjual jasa subscriber, karena biasanya subscribe yang mereka berikan itu tidak permanen, atau paling tidak ya dari 100% yang masuk kepada kita itu 50%, atau bahkan juga bisa lebih, bahkan juga bisa kurang. Contoh, kita beli 100 subscriber dengan harga 1000, murah ya, murah sekali. Atau bahkan ada yang menyediakan satu subscribe itu 100 rupiah kalau tidak salah ya, di marketplace ada yang seperti itu ya. Wah, kalau 100 rupiah satu, kalau 10 nya 1000, gila harganya murah banget guys. Satu subscribe harganya 100 rupiah, ada yang seperti itu ya, ada. Tapi ya tidak menjamin, sekali lagi tidak menjamin apakah itu permanen, dan lebih banyak lagi biasanya itu hilang atau dihapus. Karena kenapa kok bisa dihapus oleh YouTube? Itu dianggap sebagai spam, dianggap sebagai subscriber sampah. Ini kekurangan yang pertama ya, bisa hilang. Kemudian kekurangan yang kedua, bisa jadi rekomendasi yang ada di dalam channel kita itu akan rusak, gak karu-karuan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang subscribe kepada kita bukan orang sungguhan, dalam artian bukan channel yang aktif, tapi channel robot, channel apa ya, akun-akun tumbal. Bahasa saya itu akun-akun tumbal ya, akun-akun cadangan. Jadi bukan akun asli. Sehingga setelah subscribe-nya selesai, setelah itu tidak akan mungkin nonton video kita lagi, tidak mungkin. Pasti selesai. Setelah subscribe selesai, besoknya tidak akan nonton lagi. Udah itu saja, satu kali aja nonton. Berbeda ketika orang yang subscribe itu dari lubuk hatinya merasa terbantu, merasa diberi manfaat, merasa terhibur dengan channel kita, konten kita, pastinya mereka akan subscribe dengan sukarela. Itu berbeda ya, dan suatu saat nanti dia akan kembali karena dia itu merasa terbantu, merasa diberi manfaat, merasa terhibur dengan channel-channel yang kita suguhkan. Ini kesalahan YouTuber pemula, yaitu tergesa-gesa mendapatkan subscribe. Tidak usah khawatir ya teman-teman, subscribe itu sebenarnya mudah sekali dan mudah banget, asalkan ini ya, ini adalah cara mendapatkan subscribe. Asalkan kalian itu buat video yang semenarik mungkin. Di samping kita buat video yang menarik, kita juga harus konsisten untuk upload video. Usahakan kalau bisa ya setiap hari 1 video, atau kalau lebih bagus lagi ya lebih dari 1 video, 2-3 video. Tapi rasanya sulit lah, karena dalam membuat video kan ada prosesnya, seperti
syuting dulu, kemudian kita edit, kemudian kita upload. Dalam mengupload pun kita juga butuh proses, itu proses ya. Mungkin kalau satu hari 2-3 video terlalu sulit ya, paling enggak satu video lah, satu video. Atau kalau tidak bisa ya seminggu 3 kali. Jadi seminggu bisa kita jadwalkan 3 kali. Intinya harus konsisten, dan ketika kita sudah konsisten dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat video yang menarik, pastinya suatu saat nanti ada 1-2 video kita yang meledak. Ketika sudah ada video kita yang meledak, itu enak ya, enak. Biasanya kalau ada video yang meledak, video yang lain itu akan ikut terdongkrak ya, terdongkrak dengan video yang meledak. Kemudian selanjutnya ketika ada video yang meledak, usahakan kalian buat konten yang sejenis dengan video yang meledak. Contohnya, ada video kalian yang meledak, judulnya adalah konten tentang durian, cara menanam durian agar menghasilkan buah yang besar. Contoh seperti itu ya. Dan video itu meledak ya. Jadi selanjutnya kalian juga buat video tentang ada kaitannya dengan durian. Supaya apa? Supaya video yang meledak tadi itu bisa menarik video yang belum meledak alias masih kecil. Karena ini yang sudah besar video tadi, cara menanam durian agar menghasilkan buah yang besar, ini kan sudah ratusan atau bahkan juga jutaan. Itu malah lebih bagus ya, semakin banyak itu semakin bagus. Kalian buat video dengan sejenis ini juga nanti akan nempel ya, nempel pada video ini. Ketika orang buka ini, video ini juga akan nempel di belakangnya ya. Makanya ketika kita nonton video kan, contoh saya buka video tentang program pemrograman ya, pastinya di bawah pemrograman atau di sampingnya, kalau di HP itu di bawahnya itu kan ada video yang ada kaitannya dengan program, pasti itu ya. Atau kalau di laptop itu di sampingnya ada video lain yang temanya sejenis dengan programmer, seperti itu. Makanya ini namanya algoritma YouTube ya, belajar tentang algoritma YouTube dan juga sistem-sistem yang ada di dalam YouTube. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang YouTuber pemula janganlah tergesa-gesa untuk cepat mendapatkan subscriber ataupun jam tayang. Harus bersabar kita ya, sabar aja, pasti ada saatnya kok. Kalau kalian sudah menemukan hibesnya, apa bahasanya ya, menemukan ruh dari channel kalian, pastinya kalian akan mudah untuk membuat channel selanjutnya. Pastinya kalian akan mudah mendapatkan subscriber dan juga jam tayang. Selanjutnya kalian kalau sudah dimonetisasi dan juga sudah menghasilkan, kalian buat channel baru pun mudah ya, karena sebelumnya kalian sudah memahami, sudah belajar dari channel yang pertama. Ini sudah pernah saya alami sendiri ya. Dulu channel saya yang pertama itu sama seperti halnya para YouTuber pemula ya, karena saya belum belajar, karena saya belum memahami, sehingga untuk mendapatkan subscriber dan juga jam tayang secara cepat itu harus saya lakukan. Setiap hari pasti saya akan melakukan sub for sub, saling melakukan subscribe dengan orang lain, kita gabung di grup WhatsApp, kita gabung di grup YouTuber pemula untuk melakukan sub for sub, macam-macam lah. Kemudian untuk menambah jam tayang, kita juga bisa saling minta tonton, saling tonton dengan orang lain atau kita tonton sendiri. Itu cara-cara akal yang dilakukan oleh para YouTuber pemula termasuk saya sendiri, dan efeknya nanti ini harus diperhatikan banget oleh para YouTuber pemula. Efeknya nanti ketika kalian melakukan hal tersebut, beli subscribe atau sub for sub, beli jam tayang atau saling tonton atau kalian tonton sendiri, efeknya nanti berdampak pada channel kalian ketika sudah dimonetisasi. Contoh, ketika kita sudah memenuhi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, tapi dengan jalan pintas, dengan jalan yang tidak benar, nanti setelah dimonetisasi kita akan sulit untuk mendapatkan $10 pertama. $10 pertama saja sulit, apalagi $100 pertama. Kenapa sih kok perlu mendapatkan $10 pertama? Karena di dalam tahapan untuk bayaran gajian di YouTube itu kan harus menghasilkan $10 pertama dulu,
untuk fungsinya apa itu lupa saya, untuk $10 ini. Kemudian baru bisa harus mendapatkan $100 pertama untuk pencairan gaji kita. Kalau belum memenuhi $100 pertama, $100 itu kurang lebih 1.300.000-an. Kalau belum memenuhi 1.300.000, uang yang ada di dalam YouTube kita tidak bisa cair. Oleh sebab itu, jangan melakukan hal tersebut. Masa setelah monetisasi kita mau melakukan hal itu terus sub for sub, terus beli dan tayang, saling menonton atau kita tonton sendiri, masa seterusnya kita seperti itu? Capek guys, capek, beneran capek. Saya merasakan sendiri itu capek banget ya. Kadang kita susah payah melakukan sub for sub, ternyata dari 10 yang masuk cuma 8 atau 5, nggak masuk semua, kan kecewa ya, duanya kemana. Dan untuk hilangnya subscribe itu jangan suudon, jangan berprasangka buruk pada orang yang kita ajak untuk sub for sub. Bisa jadi sub for sub itu hilang bukan karena si teman kita, bukan. Mungkin kita berpandangan, oh teman kita unsubscribe kepada channel kita, ya bisa jadi. Tapi yang sering terjadi itu bukan faktor unsubscribe, faktor spam. Subscribe-mu itu dianggap spam oleh YouTube sehingga harus dihapus. Kenapa kok bisa dianggap spam? Karena yang masuk di dalam channelmu, subscribe-nya itu mencurigakan, meragukan oleh pihak YouTube. Bisa jadi dilakukan dengan cara yang salah. Contoh, langsung di-subscribe tanpa harus menonton. Padahal logikanya begini, orang yang subscribe pastinya sebelum dia subscribe, dia itu ada faktor untuk melakukan subscribe ya. Contoh, dia merasa senang, merasa terbantu, merasa diberi manfaat, merasa terhibur, kemudian dia subscribe. Dan merasa terhibur, merasa diberi manfaat itu pastinya harus ditonton dulu. Kalau tidak ditonton langsung di subscribe, itu namanya spam. Meskipun tidak kamu unsubscribe, otomatis nanti juga akan dihapus sendiri oleh pihak YouTube. Tidak peduli orang itu subscribe, tidak peduli. Cuman biasanya setelah dihapus oleh YouTube, ya syukur-syukur ini bejo-bejoan ya. Kalau orang yang telah subscribe tadi suatu saat kok buka channel kita, video kita lagi, nonton video kita lagi, bisa jadi subscribe-nya akan kembali otomatis dan tidak masalah. Tapi bayangkan kalau tidak menonton video kita, ya otomatis dihapus oleh YouTube. Dan umumnya orang yang melakukan saling sub for sub, kebutuhannya cuma itu aja. Setelah selesai dari monetisasi, mereka tidak akan mau nonton video kita, atau punya tujuan yang lain untuk mencapai monetisasi dan menjadi partner YouTube, bukan karena faktor senang dengan video kita ya. Sekali lagi, itu bukan faktor senang dengan video kita. Sehingga sebagai seorang YouTuber pemula, kita harus bersabar, kita harus konsisten untuk upload, kita harus terus belajar, kita harus semangat untuk konten membuat video, kita harus selalu memperbaiki diri agar kedepannya video kita, channel kita yang sudah dimonetisasi itu benar-benar bisa menghasilkan uang sebagaimana tujuan para YouTuber. Tujuan para seorang YouTuber adalah ingin mendapatkan gaji dari YouTube, dan yang diinginkan oleh para YouTuber adalah bisa gajian setiap bulan. Karena gajiannya YouTube itu kan ada tanggalnya, kalau tidak salah itu 22 atau 26 ya, lupa saya lupa. Yang penting, yang jelas 20 ke atas untuk bisa gajian dari YouTube. Dan terakhir, semoga kita sebagai seorang YouTuber pemula bisa segera monetisasi, bisa segera menjadi partner YouTube, memenuhi 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber, atau bisa juga lewat jalan video short yaitu 10 juta penayangan. Semoga kita bisa tercapai, dan semoga juga kita bisa mendapatkan penghasilan atau gajian setiap bulan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, semangat, sukses.